Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Baihaqi. Kali ini gue mau review film terbaru yang tayangnya di layanan streaming Apple TV. Judulnya Coda atau kepanjangannya Child of Deaf Adults. Film ini adalah film remake film Perancis tahun 2014 judulnya La Famille Bélier. Coda dan La Famille Bélier ini adalah dua film yang terinspirasi dari film Jerman tahun 1996. Judulnya Beyond Silence yang sama-sama menceritakan ada seseorang yang normal, bisa mendengar dan bisa berbicara, tinggal bersama keluarganya yang tunarungu. Ceritanya sendiri, Coda itu berawal dari Ruby Rossi, seorang remaja perempuan yang sebentar lagi akan lulus sekolah SMA. Suatu hari ia ingin mengikuti kegiatan paduan suara di sekolahnya. Ketika ia mengikuti itu, dia bertemulah dengan gurunya Mr. V atau Mr. Bernardo Villalobos yang menemukan bakatnya. Kalau Ruby ini sebenarnya bisa menyanyi dan suaranya enak dan lembut didengarkan orang-orang. Nah, Mr. V ini menawarkan Ruby untuk melanjutkan kuliahnya di Berklee College of Music. Tapi Ruby bingung karena di satu sisi ia harus berjuang bersama keluarganya karena dibutuhkan sekali orang yang bisa mendengar dan bisa berbicara normal di lingkungan sekitarnya. Bagusnya menurut gue film Coda ini bisa jadi film yang melengkapi film-film yang pernah tayang sebelumnya yang merepresentasikan dengan baik tunarungu. Ada film A Quiet Place part 1, part 2, terus juga ada Sound of Metal yang kemarin ramai juga di Oscar, dan sekarang ada Coda yang kayaknya juga akan masuk Oscar juga. Nah, film ini adalah film yang benar-benar bisa merepresentasikan dan bisa menggambarkan orang-orang yang tunarungu, orang-orang yang normal seperti kita sekarang yang bisa nonton dan bisa mendengar di bioskop, di platform streaming ataupun di HP nontonnya. Itu kita jadi tahu banget gimana orang-orang tunarungu hidup, bagaimana orang-orang itu nggak bisa mendengar. Kita dikasih perspektifnya nih lewat film-film ini, dan Coda ini jadi salah satu film itu. Dan itu baik buat kita orang-orang jadi bersyukur yang normal dan juga bisa mengerti dan memahami orang di sekitar kita yang punya kekurangan, yaitu tunarungu kalau di film ini. Itu sih menurutku pertama. Dan kedua, aktingnya Emilia Jones sebagai Ruby Rossi itu bagus banget sih. Dari awal tatapannya dan gesturnya itu udah menandakan kalau dia itu bener-bener bisa menjadi karakternya gitu. Terutama ketika Ruby Rossi itu suka rada bungkuk gitu ya, karena dia karakternya di sini orang yang pemalu gitu. Dia nggak bisa hidup berdampingan dengan orang-orang kebanyakan gitu karena dia malu dan takut dibully juga sama orang-orang lain di sekitarnya di sekolahnya, dan itu terbukti nantinya akan dibully gitu. Dan ketika duduk di rumah, si Ruby ini kayak duduknya dibenerin tuh sama Jackie, sama ibunya, duduknya tegak dong gitu. Dan itu bisa dengan baik banget sih, gestur kecil, tapi Emilia Jones bisa mengulang itu dari awal sampai akhir, dan itu kelihatan banget. Terus dia juga suka ngeliat ke bawah sedikit, dan itu jadi hal yang kecil tapi dia berarti into karakternya nih gitu sih. Dan pemeran yang lainnya juga ya tentunya, chemistry antara Emilia Jones dan Daniel Duran kakaknya Leo, terus juga dengan Frank, Troy Kotsur, dan juga Marlee Matlin ibunya Jackie, itu semuanya bener-bener jadi satu keutuhan gitu, keluarga yang solid, saling mengenal, dan kelihatan banget ada hubungan yang nyata gitu antara satu orang ke orang lainnya. Dan ketika mereka makan itu kita bisa lihat banget mereka berdebat, mereka berdiskusi soal banyak hal gitu ya, dengan bahasanya yang bahasa isyarat gitu, sign language, itu dengan baik sih. Dan Emilia Jones ini dia nggak bisa gitu awalnya American Sign Language atau ASL, terus dia belajar katanya 9 bulan untuk menguasai itu. Dan ketika acting menurut gue kayak dia melakukan banyak gerakan tangan itu bener-bener bisa dipercaya kalau dia ini emang udah biasa melakukan itu gitu. Itu kan sebuah keberhasilan ya dalam acting. Juga terakhir dia bisa menyanyi dengan baik dan bagus suaranya sih. Itu juga jadi poin plus karena di sini kita sebagai orang yang nonton gitu ya, kita pengen tahu nih keindahannya tuh seberapa sih, bakatnya tuh seberapa keren sih, seberapa bagus suaranya, dan ini bisa dimainkan dengan baik suara si Ruby Rossi lewat suaranya Emilia Jones. Gue baru pertama kali sih ngelihat aktingnya Emilia Jones ini, kayaknya emang tokoh yang akan bersinar nantinya gitu. Beberapa tahun ke depan kayaknya banyak tawaran-tawaran film yang buat dia akan lebih baik sih harusnya ya. Gue ngerasa emang ini orang beneran bisa acting dan passion into acting gitu sih ngelihatnya ya. Dan juga ya Bernardo Villalobos ya di sini kayak Eugene Derbez namanya kalau nggak salah. Dia itu oke banget juga aktingnya, jadi guru yang peduli tapi juga tegas, disiplin gitu, ngeselin juga. Yang ya udah gue tuh into music gitu ya. Dan juga di sini lagu-lagu pilihan filmnya sutradara Sian Heder ini bagus sih. Kayak emang lagu-lagu yang mudah didengarkan sama orang-orang kebanyakan gitu ya. Lagunya pertama yang enak tuh lagu duetnya juga, You Are All I Need to Get By.
yang dinyanyiin sama Miles, terus juga ada lagu Both Sides Now yang dinyanyiin aslinya sama Joni Mitchell. Waktu dia Ruby mau audisi kan dia nyanyi itu, dan itu bagus banget sih. Bener-bener kayak lagu Disney gitu sih gue dengernya, dan bisa menyihir orang-orang yang mendengarkannya lah ya, apalagi ketika dia melakukan sign language itu, bahasa isyarat. Sementara itu gambarnya juga cukup lah bisa mendeliver, bisa mentransfer emosi-emosi yang dialami karakternya di dalam film ini gitu. Dan itu cukup sih, kalau sinematografinya cukup, terus suaranya juga nggak mengganggu, dan kadang-kadang kan ada ya mixingnya itu kurang enak, kurang pas gitu. Di sini oke, cukup enak. Nah, kurangnya nih ya, kayaknya film-film yang kayak Sound of Metal, terus A Quiet Place Part 1, Part 2, dan Coda ini tuh emang cocok banget ditonton di bioskop karena cinematic experience-nya itu jadi maksimal. Kan kalau di bioskop kita biasa dibombardir sama suara-suara yang banyak gitu ya, kanan kiri atas bawah gitu. Nah, kalau dengan suara yang senyap ketika dijadi perspektif tunarungu gitu, kalau di sini posisi bapaknya ketika konser itu bisa jadi maksimal. Kita jadi orang yang normal tuh bisa benar-benar ngerasain heningnya dan bingung sedihnya bapak ini, Frank, ngelihat anaknya Ruby Rossi tampil tuh kayak gimana sih. Itu yang kurang maksimal ketika lo nontonnya cuma di HP kayak gua nih, di Apple TV di HP, atau kayak di laptop atau TV sih. Itu yang kurang maksimal. Ya syukur-syukur kalau lu semua pada punya bioskop di rumah gitu ya, bioskop rumahan, bisa bikin studio sendiri ya enak sih. Ya semoga aja setelah pandemi ini mereda, kita bisa sama-sama nonton film Coda ini di bioskop. Itu akan jadi pengalaman yang menarik dan seru banget sih gitu. Paling itu aja kekurangan ya, sisanya gue menikmati sih ya. Emang nyaman dan enak nontonnya. Film keluarga lah, Sabtu Minggu pagi gitu ya, di TV kayaknya bisa banget. Atau kayak ke bioskop bareng-bareng keluarga, oke banget. Atau sama pasangan, sama adik lu, sama ponakan lu yang kecil nggak apa-apa banget, karena filmnya emang bisa lah ditonton dengan remaja gitu. Paling kalau anak kecil ya ada momen-momen harus ditutup matanya lah. Gitu sih. Nah, kalau adegan, gue sebenarnya suka banget adegan ketika bapaknya itu jadi perspektif utama kita yang menonton. Ruby sama Miles lagi nyanyi bagus, You Are All I Need To Get By, yang emang kita tunggu-tunggu juga pengen denger. Tapi ketika puncaknya itu kita malah dikasih perspektif dari bapaknya yang nggak bisa denger. Itu kan jadi ironi banget ya. Posisi bapaknya di sini pengen banget dong pasti merasakan apa yang dirasakan orang-orang gitu. Gimana bangganya temen-temennya, ada yang tepuk tangan, ada yang bahkan berdiri, terus juga fokus banget ngelihatnya. Tapi bapaknya bingung gimana gue ngerasainnya, gue nggak tahu, gue nggak denger apa-apa gitu. Kebingungannya itu kita lihat dari kayak dia ngeliat kanan kiri, terus ngeliat orang-orang di sekitarnya senyum, tapi dia bingung gitu. Gue harus gimana nih, gue harus merasakan apa? Ya udah dia ikutin kayak orang-orang aja, tepuk tangan, walaupun dia sebenarnya blank gitu. Dan setelah itu pas pulang, akhirnya Frank ini bapaknya minta ke Ruby, coba nyanyiin dong, sambil dia pegang lehernya gitu ya, sumber suara, dan dinyanyiin gitu sama Ruby. Itu momen yang bener-bener kelihatan banget nih hubungan dekat antara bapak dan anak. Di situ kayak momen yang intim dan juga personal banget. Di situ chemistry-nya Emilia Jones sama Troy Kotsur juga kerasa banget, dan bisa jadi momen yang heartwarming banget lah sebagai keluarga gitu, saling mengerti, saling mau mendengarkan satu sama lain. Itu kan intinya keluarga. Wah, itu bagus sih. Kedua, adegan pastinya ketika Ruby Rossi ini audisi untuk masuk Berklee College of Music. Di situ dia nyanyi diiringi sama Mr. V yang tiba-tiba datang. Terus awalnya dia nyanyi seperti biasa, itu belum kedengeran tuh suara hatinya ya, suara yang benar-benar dia bisa keluarkan gitu, belum maksimal lah. Sampai ketika orang tuanya datang, Frank, Jackie, dan Leo kakaknya datang duduk, terus dia nyanyi dan dia melakukan bahasa isyarat. Itu menurut gue powerful banget sih. Nyanyi itu emang mengeluarkan suara, tapi bukan hanya itu. Lu harus bisa mengeluarkan apa yang benar-benar lu rasakan gitu ya, dalam hati lu, dalam relung jiwa lu paling dalam, lu ngeluarin itu. Dan itu kerasa banget sih di sini gitu ya, di momen Ruby nyanyi di depan juri-juri untuk audisi masuk sekolahnya dia itu bagus banget sih. Dan itu mungkin momen yang terharu lah ya buat kita yang nonton ini, pasti sih. Kalian juga pasti suka adegan itu ya. Dan mungkin juga ada adegan lain bisa ditulis banget tuh di bawah. Nah, kalau gue untuk skor 8 dari 10 sih. Gue bener-bener menikmati acting semuanya. Sebagai sebuah keluarga ini juga bagus juga. Rossi, Frank, Jackie,
Leo dan terutama Ruby yang bisa dengan baik jadi Ruby gitu. Si Emilia Jones ini patut diacungi jempol. Dan juga lagunya enak. Dan yang paling penting adalah film ini bisa merepresentasikan dengan baik bagaimana orang-orang tunarungu juga hidup bersama dan berdampingan dengan orang kita yang normal. Dan kita harus memahami itu sebagai sebuah hal yang wajar gitu. Bukan berarti kita harus selalu menghasihani mereka, tapi kita juga bisa membantu mereka yang emang kekurangan gitu. Dan mereka juga bisa mandiri, bisa hidup sendiri, dan berkehidupan sehari-hari gitu. Itu yang paling penting sih menurut gue. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, dan komen di bawah ini. Kalau ada yang pengen nambahin, pengen ngurangin, atau pengen kritik gue juga nggak apa-apa banget. Bisa ditulis, juga join Discord kita, ada di deskripsi. Follow Instagram, juga Twitter sekarang baru banget. Bisa kalian follow. Terima kasih, dadah.